A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini rahmat, kasih sayang dan rezeki Allah selalu membanjiri dalam diri kita, selalu menyelimutin kita tanpa berhenti sedetik pun, tanpa berhenti sekejapan mata pun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah wajiblah kita mensyukuri semua itu atas karunia keimanan, atas karunia kesehatan, dan atas karunia kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di dalam majelis pada pagi hari ini dalam rangka ketaatan menjalankan syariat Allah. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita dan dzuriat kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan kembali sharing saya tentang kuantum rezeki. Kita akan melanjutkan Asmaul Husna yang berhubungan erat dengan kuantum rezeki. Kemarin kita sudah membahas yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab. Berikutnya kita akan membahas Asmaul Husna Al-Fattah, yaitu yang maha membuka. Kemarin kita sudah sampai pada arti yang kedua tentang Al-Fattah, yaitu Al-Fattah yang berarti yang maha membuka rezeki dan rahmat untuk hambanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memohon kelapangan hati kepada Allah, juga memohon pikiran kita menjadi cerdas, menjadi jernih, dan sehingga mudah menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ustadz kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu karena apa? Kenapa kita harus mohon begitu? Karena kita paham Bapak Ibu sekalian bahwa kebenaran ilmu-ilmu tidak tergantung kepada kecerdasan. IQ saja ternyata tidak cukup untuk menerima ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama. Yang sangat mendukung adalah kebersihan pikiran kita dan kelapangan juga kebersihan hati kita, ya. Apalagi khususnya ini adalah menyangkut ilmu agama yang beberapa pihak juga disebutkan para ustadz bahwa sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, karena banyak yang bersifat gaib. Yang bisa membuka, yang bisa menginformasikan hal-hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memahamkan sesuatu yang gaib kepada hati kita, kepada pikiran kita yang sukanya main logika gitu ya. Nggak masuk akal tuh, nggak logis tuh. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pembuka, Al-Fattah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apalagi ya hal ini terkait tadi tentang ilmu-ilmu agama.
Oleh karena itu, kita minta kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah agar dibukakan rezeki dan rahmatnya serta kasih sayangnya berupa pemahaman ilmu agama. Allah juga yang akan membuka hati dan mata batin kita untuk menerima kebenaran. Ya, mohon maaf misalnya ya, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mendengar nasihat pengajian sekali langsung terbuka hidayah. Allah yang Maha Perkasa yang menetapkan itu. Allah yang Maha Bijaksana memberikan itu. Dia mendengar nasihat itu langsung sami'na wa ta'na. Masya Allah. Ada orang yang begitu? Ada. Nah, hanya sekali dengar ceramah misalnya tentang pentingnya sholat, misalnya bagaimana pertanggungjawaban di yaumil akhir, hati orang tersebut langsung tersentuh dan bergerak untuk menjalankan sholat hingga akhir hayatnya. Banyak. Misalnya ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar bin Khattab mendengar lantunan ayat suci Al-Quran surat At-Toha yang adiknya melantunkannya itu, Fatimah ya, melantunkan itu. Dan tentu karena Umar orang Arab itu kan tahu persis arti bacaan yang dilantunkan oleh adiknya tersebut. Masya Allah, Allah Al-Fatah langsung membukakan hati Umar segera meyakini kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf, ada juga orang yang orang yang telah berkali-kali, bahkan sering ya gitu ya, setiap hari mendengar seruan adzan ya, dari seruan adzan yang ada di mushola-mushola misalnya, seruan adzan yang dari masjid bertalu-talu, jadi toa ada di mana-mana menyampaikan adzan, panggilan untuk sholat, namun hatinya belum tergerak. Mendengar iya, nggak mungkin lah kalau nggak mendengar ya. Namun hatinya belum tergerak, hatinya belum terbuka. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, meskipun itu meskipun itu risalah, ajakan atau nasihat itu sampaikan berkali-kali, didengar berkali-kali, kalau Allah belum membuka hati orang tersebut, ya tidak ada siapapun yang bisa membukanya, karena Allah yang mempunyai kewenangan itu. Siapa yang bisa membuka hati seseorang untuk membalas, untuk mendahati dan menerima kebenaran? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fatah ya. Jadi kalau begitu bagaimana status ustadz, status para dai kan gitu ya? Kalau ustadz, mubalik, ulama, kemudian para dai, semuanya bisanya adalah tugasnya hanya menyampaikan ya. Tetapi menyampaikan dengan sabar, menyampaikan dengan hikmah, dan menyampaikan tentunya dengan terus menerus ya. Nah, masalah hati Bapak Ibu sekalian, masalah hati terbuka atau masalah hati bisa menerima atau tidak, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya.
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, kasus seperti ini, kisah seperti ini sudah banyak contohnya dari Al-Quran, ya, sudah banyak contohnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasul kita Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan contoh, yaitu tentang kisah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Tentu saja paman Nabi Abu Thalib ini sangat disayang oleh Nabi. Kenapa? Karena beliau selalu membela Nabi, melindungi Nabi dari kecil, bahkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW ini seolah-olah melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri, ya. Namun qadarullah, ternyata beliau paman Nabi ini Abu Thalib wafat dalam keadaan belum membaca syahadah. Walau alam, ya. Jelas Bapak Ibu sekalian, Nabi sangat sedih dong. Kita pun kalau mempunyai saudara, apalagi orang tua gitu kan ya, kemudian sampai meninggalnya belum sempat membaca la ilaha illallah, tentu kita sangat sedih sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diingatkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah yang membuka hati seseorang terhadap hidayah Islam. Hanya Allah Al-Fatah yang maha membuka. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita diharapkan untuk memanjatkan doa, ya, memanjatkan doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kita diharapkan juga untuk membacakan doa, untuk berdoa sebagaimana doa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 126, yaitu penggalannya yang terakhir adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana afrik alaina sabrau wa tawafna muslimin, ya. Rabbana afrik alaina sabrau wa tawafna muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada kamu. Ini adalah salah satu doa yang juga dibacakan oleh Nabi Musa, ya. Kisah tentang Nabi Musa, doa ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, doa berikutnya yaitu doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Syuaib saat berselisih dengan kaumnya, yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ftah bainana wa bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berikan keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak dan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, ya Allah, bukakanlah hati para umatku supaya mereka bisa menerima kebenaran. Sesungguhnya Engkau adalah pembuka yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari depan tadi kita sudah mendapatkan berapa doa tadi ya? Ada 4 doa ya kalau nggak salah ya. Ada 4 doa, yaitu doa yang doa dari pada Al-Quran surat doa yang disampaikan oleh Nabi Musa, kemudian doa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sifat dan makna dari Al-Fatah yang kedua
yaitu yang membuka rezeki dan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, Bapak sekalian dirahmatin Allah, arti Al-Fatah yang berikutnya adalah Al-Fatah yang maha menolong, yang maha memberi kemenangan, ya. Hal tersebut tadi disampaikan salah satunya yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 89 yang sudah kita baca di atas. Salah satu dari makna ayat tersebut adalah, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami menghadapi kaum kami. Sesungguhnya Engkaulah yang sebaik-baik yang memberikan keputusan atau memberikan kemenangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, di dalam sejarah disebut sebagai Fathul Makkah, ya, kemenangan yang nyata dari perjanjian Hudaibiyah, ya. Yang dimaksud kemenangan adalah kemenangan yang nyata mulai dari perjanjian Hudaibiyah, kemudian penaklukan Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah, kemenangan atas kota Makkah. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ketiga dari arti Al-Fatah yang disampaikan, dijelaskan di dalam kitab Walillahi Asmaul Husna, yaitu kitab dari Syekh Abdul Aziz bin Nazir Al-Junaid yang dijelaskan oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA yang di Yufid TV, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan cara apa Allah membuka itu semua, ya kan? Kita akan bahas ini. Yang pertama ya, ada dua cara Allah membuka tentang ketiga arti dari Al-Fatah di atas. Yang pertama adalah Allah membuka itu semua dengan syariat agama, dan dengan Allah membuka semua itu dengan syariat kewajiban agama dan dengan balasan yang sesuai. Di depan sudah dijelaskan, sebagian dari umat yang didakwai oleh Nabi, oleh Rasul, banyak yang ya, banyak yang menolak gitu ya, tidak terhadap keyakinan tersebut. Ya, mereka berpegang teguh pada keyakinan nenek moyangnya, menolak kebenaran. Atau karena pikiran, kalau saat ini misalnya ya, atau karena pikiran-pikiran liberal kita ya, pikiran kita yang sering berpikir yang aneh lah gitu. Umat terdahulu ya suka ngeyel ya, seperti kita, kalau kita guyon itu namanya kan kaum ngeyeliun. Orang-orang yang suka ngeyel. Ketika masih di dunia saja ya, perbedaan yang benar atau yang hak dengan yang batil sudah bisa ditimbang ya. Dengan apa? Yaitu dengan syariat dan hukum-hukum agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang sesuai dengan syarat tentu benar, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan syariat adalah yang salah ya. Jadi dengan adanya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu di dalam kehidupan kita ini sudah kita bisa pergunakan untuk menimbang apakah itu benar, apakah itu salah. Misalnya kegiatan yang diturunkan oleh nenek moyang kita yang sering dipegang erat, itu apakah benar atau salah. Sehingga jika ada masalah, ada perselisihan terhadap hal tersebut, maka harus didudukkan dan ditimbang dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia.
Sederhana misalnya adalah tentang tata cara sholat. Nah, kan banyak sekali. Tata cara ziarah kubur, tata cara berpuasa. Nah, ini banyak sekali ya, yang selalu ramai diperdebatkan, bahkan sering juga menjadi kasus-kasus yang viral di sosmed, digoreng sana digoreng sini, yang akhirnya adalah justru merugikan kita semua. Mudah-mudahan hal itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan keutuhan umat Islam, kesatuan umat Islam bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka segala sesuatunya di dunia dengan syariatnya, dan memberikan balasannya di dunia juga di akhirat. Di antaranya misalnya adalah balasan surga untuk kaum mukminin dan balasan neraka untuk yang membangkang. Nah, itu sebagai ketetapan syariat. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka segala sesuatu itu dengan takdirnya, dengan keilmuannya, dengan kebijaksanaannya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya membuka kedok seseorang, membuka trik manipulasi jahat seseorang, atau membuka niatan jahat seseorang yang bisa ditutupi di dalam persidangan-persidangan dunia, ya kan? Karena persidangan dunia tidak bisa membaca fakta, tidak bisa membaca data apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang yang sedang berperkara. Nah, oleh Allah semuanya itu akan dibongkar semuanya, semuanya akan diperlihatkan semuanya dengan senyata-nyatanya. Ya. Ternyata kekayaannya misalnya itu ya, seseorang yang melakukan korupsi dengan berbagai cara dan trik manipulasinya, ternyata kekayaannya itu diperoleh dari menipu, dari korupsi itu dan lain-lain, maka terserah Allah dengan takdirnya. Misalnya kasus-kasus tersebut akan dibuka semuanya ya, dengan takdirnya Allah dibuka semuanya, dengan ilmunya Allah dibuka semuanya. Namun dengan kebijaksanaannya Allah juga dibuka semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, inilah yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah keilmuan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kefakiran kami, mohon dimaafkan, mohon diberikan saran-sarannya dengan hikmah sehingga bisa menjadi kebaikan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.